warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi dari kami. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rismita selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi kami yang terkait analisis SWOT dan SPT dari produk Coca-Cola. Pertama-tama yaitu terkait latar belakang. Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan minuman terbesar dan paling dikenal di dunia dengan sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1886 didirikan oleh Justin Lamberto di Atlanta, Georgia. Coca-Cola berkembang pesat dan kini menjadi ikon global yang menguasai pasar minuman ringan. Produk utamanya yaitu Coca-Cola yang merupakan minuman soda ikonik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi jutaan konsumen di lebih dari 200 negara. Untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan teman saya, ada Mbak Lina, Mbak Ita, dan Mbak Nala. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama yaitu analisis SWOT terhadap produk Coca-Cola. Yang kedua yaitu analisis segmentation, targeting, dan positioning. Dan yang terakhir yaitu analisis STP terhadap produk Coca-Cola. Pertama yang kami bacakan yaitu analisis SWOT pada produk Coca-Cola, yaitu ada analisis strength atau kekuatan. Yang pertama dalam Coca-Cola ini yaitu merek global yang kuat, portofolio produk yang luas, jaringan distribusi yang kuat. Yang terakhir yaitu inovasi yang berkelanjutan. Kemudian analisis weakness yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada minuman bergula. Yang kedua kritik terhadap praktik bisnis. Yang ketiga persaingan ketat dengan PepsiCo. Yang keempat yaitu ketergantungan pada pasar global. Kemudian ada analisis opportunities atau peluang. Yang pertama dalam Coca-Cola yaitu pertumbuhan pasar minuman sehat. Yang kedua yaitu digitalisasi dan e-commerce. Yang ketiga ekspansi ke pasar berkembang. Dan yang terakhir yaitu kampanye kesadaran lingkungan. Kemudian ada analisis threats atau ancaman. Dalam Coca-Cola ini ada perubahan preferensi konsumen. Yang kedua yaitu persaingan yang meningkat. Yang ketiga yaitu regulasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu krisis lingkungan global. Yang kedua ada analisis STP, yaitu segmentasi, penargetan, dan pemposisian. Yang pertama segmentation atau segmentasi, yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Yang kedua ada targeting atau penargetan, meliputi yang pertama penargetan melibatkan evaluasi setiap segmen berdasarkan ukuran segmen dan potensinya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua kesesuaian segmen dengan tujuan dan kapasitas perusahaan. Yang ketiga tingkat persaingan di segmen tersebut. Lalu ada strategi penargetan dapat meliputi yang pertama mass marketing, yaitu menargetkan seluruh pasar dengan satu strategi umum. Yang kedua differentiated marketing atau menargetkan beberapa segmen dengan strategi yang disesuaikan untuk masing-masing. Yang ketiga concentrated marketing, yaitu fokus pada satu segmen pasar tertentu. Yang keempat micro marketing, menargetkan segmen yang sangat spesifik seperti individu atau wilayah tertentu. Lalu ada positioning atau pemposisian. Langkah dalam pemposisian yaitu yang pertama mengidentifikasi keunggulan kompetitif, misalnya kualitas, harga, dan manfaat produk. Yang kedua menciptakan brand image atau asosiasi yang kuat melalui komunikasi pemasaran. Yang ketiga, menggunakan strategi pemasaran untuk mengukuhkan posisi tersebut di benak konsumen. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga adalah analisis STP terhadap produk Coca-Cola, yaitu ada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan juga segmentasi psikografis, kemudian segmentasi perilaku.
Untuk yang pertama, segmentasi geografis meliputi wilayah dan lokal. Kemudian segmentasi demografis meliputi usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Yang pertama ada gaya hidup. Gaya hidup meliputi konsumen aktif dan dinamis yang suka bersosialisasi. Kemudian, konsumen yang peduli dengan kesehatan, yaitu produk rendah gula seperti Coca-Cola Zero Sugar. Selanjutnya yang kedua, kepribadian. Kepribadian meliputi konsumen yang ingin merasakan kebahagiaan, nostalgia, atau koneksi emosional didorong oleh kampanye pemasaran Coca-Cola. Kemudian segmentasi perilaku. Manfaat segmentasi perilaku diantaranya manfaat yang dicari kesegaran, rasa unik, dan pengalaman sosial. Yang kedua, kesetiaan konsumen, yaitu konsumen setia yang telah lama mengonsumsi Coca-Cola sebagai bagian dari budaya mereka. Selanjutnya, frekuensi pembelian. Pembelian rutin untuk konsumsi harian atau secara khusus. Kemudian selanjutnya ada targeting atau penargetan. Di antaranya yaitu target dalam pemasaran produk Coca-Cola, remaja dan dewasa muda, kemudian keluarga dan konsumen dengan gaya hidup sehat, yang ketiga konsumen premium, yang keempat proposisi nilai, yang kelima strategi pemposisian, yang keenam peta pemposisian. Kesimpulan dari makalah ini adalah mengenai analisis mendalam Coca-Cola di pasar melalui pendekatan analisis SWOT dan STP. Dalam analisis SWOT, Coca-Cola diidentifikasi memiliki kekuatan yang signifikan, seperti brand recognition yang kuat dan jaringan distributor yang luas. Namun, perusahaan juga menghadap kelemahan termasuk tantangan terkait kesehatan dan regulasi yang semakin ketat. Peluang untuk inovasi produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan menjadi penting. Sementara ancaman dari persaingan yang ketat dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang harus diwaspadai, melalui analisis STP, Coca-Cola dapat lebih fokus dalam menentukan segmen pasar yang tepat, menargetkan konsumen yang sesuai, dan mempromosikan mereka dengan cara yang relevan dan menarik. Dengan memahami dinamika pasar dan teradaptasi terhadap perubahan, Coca-Cola dapat mempertahankan relevasinya terus dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan kesehatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.